adventure your mind. You're full of plans and sure to fly. Halo sahabat PPUK dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Gilang, sedang mengambil Master di Psychology of Advertising Lancaster University. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu mahasiswa PhD dari Lancaster University bernama Esti Mardiani atau lebih dikenal dengan Bude. S1 Bude diambil di Indonesia, di ITB dengan subjek Civil Engineering. Kemudian yang kedua adalah di Australia, RMIT juga mengambil di bidang Civil Engineering dengan penelitian di bidang air. Dan yang ketiga adalah S3 di Lancaster University di Engineering yang juga penelitiannya berhubungan dengan air. Penasaran kan kenapa harus dengan air? Kita ngobrol lebih dalam nih tentang Bude. I don't need games, I want real time. Halo Bude, apa kabar? Sekarang lagi sibuk apa nih Bude? Ya, habis rada rileks lah. Nulis sudah selesai, jadi lega. Sekarang bantu tutorial sama student ambassador. Jadi ya promosi tentang Lancaster University. Oh iya, jadi beres riset langsung banyak kerjaan yang harus dilakuin ya sambil nunggu juga wisuda ya. Ya, gitulah. Di belakang ini ada gambar Bude nih, kelihatannya lagi sibuk ngapain ya Bude? Oh iya, ini lagi eksperimen, tapi terus kan harus ngukur temperatur dan Nah, gimana kalau kita langsung ke tempat sini aja Bude? yeah, that's a good idea. Iya Bude, bisa dijelasin sedikit nggak tentang penelitian sebelum yang ini S1, S2 itu meneliti tentang apa? S1-nya tugas akhirku mendesain bendung. Oh, desain bendung ya. Lalu S2-nya modeling irrigation distribution system. Okay. Dua-duanya itu berhubungan dengan air ya? Ya. Ya, kalau yang S3 ini? Nah, S3-nya itu low head hydropower, jadi pico hydro ya. Yeah. Energi listrik tenaga air tapi headnya kecil. Oh, gitu. Jadi pico itu berhubungan dengan energi kecil ya, yang kecil ya. Kita langsung coba main ke labnya Bude ya. Lihat trik saya ya. Iya Bude, kita kan sudah ada di lab eksperimennya Bude nih. Bisa dijelasin nggak benda besar ini itu apa? Ya, ini sebetulnya ya eksperimental teknik Bude yang mensimulasi kondisi lapangan ya. Jadi ini seolah-olah sungai, lalu ada bendung melintang di tengahnya ya. Nah, atas itu bagian hulu sungai atau hulu bendung. Nah, tangki bawah itu bagian hilirnya. Beda tingginya 2 meter. Nah, 2 meter itu ya energi potensial ya, 2 meter air yang nantinya bisa dirubah menjadi energi kinetik lalu energi listrik. Nah, yang Bude gunakan sebetulnya bukan tenaga air seluruhnya, tapi dipasang sifon di atasnya itu untuk menarik air dan menarik udara. Kalau kita lihat itu ya, nanti kita bisa lihat lebih dekat. Sebetulnya yang Bude gunakan bukan turbin air yang harus diletakkan di sungai baru besar karena headnya kecil. Nah, instead Bude pakai turbin udara di atas, kecil, kecepatannya juga bisa tinggi, sehingga sebetulnya bukan sistem konvensional tapi alternatif ya, approach yang lain. Fokus eksperimen Bude itu di desain aeratornya itu. Aeratornya itu sebelum yang atas itu yang kayak koper turun itu toh. Ujung itu ya? Tuh. Bagaimana bisa menarik air udara sebanyak-banyaknya dan kehilangan energinya seperti itu. Mungkin kita bisa lihat aeratornya lebih dekat ya. Forbidden. Nah, ini adalah pompa air yang akan memompa air dari tangki bawah ke tangki atas melewati sebuah pipa. Ini tombol on off-nya.
Lalu ada flow meter untuk mengukur aliran air dari pompa, tapi juga ada valve yang bisa untuk mengatur juga besar kecilnya aliran. Nah, ini adalah pipa yang akan mengalirkan air ke atas, dan ini pipa untuk menarik kelebihan air dari atas. Kalau enggak banjir. Nah, ini adalah air yang sudah turun dari atas melewati sifon. Di sini air bercampur dengan udara. Nah, aliran yang turun dari sifon ini tentu saja diukur dengan V-notch, ya, sehingga kita harus mengetahui berapa tinggi muka air, lalu melewati V-notch, dan dengan rumus kita bisa menghitung berapa volume air per satuan waktu. Air ini nanti kembali untuk dipompa. Nah, ini adalah pipa yang mengalirkan kelebihan air. Ini kembali ke tangki yang paling awal, dipompa kembali ke atas. Nah, sebetulnya tangki bawah itu menggambarkan kondisi aliran di hilir, sedang tangki di atas itu menggambarkan aliran di hulu atau di hulu bendung. Ya. Nah, ini dia sifonnya. Ya. Di dalam sifon itu juga kita pasang butterfly valve, sebetulnya untuk ya mengendalikan sifon, mengatur aliran dalam sifon. Nah, fungsi sifon itu sebetulnya untuk menarik udara. Nah, ini dia kelebihan air harus dialirkan ke bawah, kalau tidak banjir, ya. Nah, ini di sini udara dan air bercampur, ya, melewati aerator. Dan ini merupakan pusat atau fokus penelitian saya, mendesain aerator, ya. Dan tentu saja kita harus mengukur berapa aliran udara yang lewat. Ini pressure gauge untuk mengukur tekanan. Lalu kita juga mengukur aliran udara, volume per satuan waktu dengan rotameter. Ada dua, yang ini yang kecil, ya, rotameter sebelah kanan. Ini adalah manometer yang fungsinya sama dengan pressure gauge. Lalu ini rotameter yang besar untuk mengukur debit udara yang sampai 1000 liter per menit. Nah, ini adalah pompa untuk prime the siphon. Dipakai hanya pada awal permulaan siphon. Ini ada manometer untuk mengukur perbedaan tekanan di dua titik. Yuk lihat ke atas. Wah, gini ya Bude bentuknya. Ya, jadi ini bagian hulu dari bendung, gitu. Lalu di atas bendung ada sifon. Sifonnya mengalirkan air. Nah, air ini akan menarik udara, ya, dari luar lewat aerator itu. Nah, nantinya dari aliran udara itu kita bisa menaruh turbin, kan, turbin udara. Turbin udara dihubungkan dengan generator, ya, bisa menghasilkan listrik. Kalau di Indonesia sendiri ini mungkin diterapkan nggak, Bude? Oh iya, saya sudah mencoba di lapangan bahwa sifon ini terus berjalan, aerator juga berjalan, didiamkan 3 bulan tuh tidak putus, ya, sifonnya terus mengalir. Nah, cuman kan ini baru percobaan awal, masih belum mature lah, ya.
Jadi harus ada development berikutnya lah, further development. Kalau sudah bisa menghasilkan maksimum aeration, artinya sebanyak mungkin menarik air udara dan sekecil mungkin kehilangan energinya, nah berarti sudah bisa diterapkan gitu. Kalau di Indonesianya sendiri diterapkannya bisa di daerah mana, Bu? Di mana aja, di daerah-daerah terpencil, yang penting ada sungai dan ada perbedaan muka air toh. Terjunan misalnya 2 meter terjunan, atau ada bendung di atasnya, sehingga selalu harus ada head ya, karena head itulah energi potensialnya yang akan kita rubah menjadi energi listrik. Oke Bude, kita kan udah ngobrolin tentang yang teknik-teknik ini. Kita nanti pindah ke tempat yang lebih nyaman, kita ngobrolin yang lainnya. Oke, yuk. Ayo. Mine are low. You're full of plans and sure to fly. I'm living fate, I will not roam. We'd exchange lives, but then they'd cry. Oke Bude, tadi kan kita udah muter-muter terus ngeliat rig dari yang Bude teliti itu ya kan besar sekali. Terus juga nyeritain gimana manfaat riset Bude di Indonesia. Nah pasti ada dong tantangan-tantangan yang Bude alami nih selama melakukan riset. Bisa ceritain nggak tantangan apa aja? Iya. Jadi maksudnya secara teori PhD itu harusnya ya 3 tahun research work ya. Tapi dalam realitas itu tergantung juga dari hubungan kita dengan pembimbing. Kalau lancar ya ketemu tiap minggu berarti ada progres. Nah kasus Bude ini baru 9 bulan pembimbingnya pindah ganti. Udah ganti baru 2 tahun pembimbingnya pensiun. Nah ya itu, jadi awal dan akhir ada kendala itu. Ya artinya harus harus resilience dan harus kreatif gimana ini mengatasi tantangan itu. Ya akhirnya ketika dapat supervisor yang pas, penelitiannya semua berjalan seperti rencana. Iya, dalam perjalanan secara konsep mungkin ya, tapi dalam hal-hal detail kita masih harus kadang-kadang harus kompromi juga ya, kayak misalnya pesan alat seperti ini tapi nggak bisa persis, harus ada modifikasi dikit. Ya kalau kita nunggu persis sama nggak akan jalan-jalan malah ya. Jadi Bude harus memutuskan iya deh gitu, kompromi asal secara konseptual tidak menyimpang ya, masih bisa masuk dalam toleransi. Nah, ketika mengalami ya kita sebut kendala ya, tantangan-tantangan yang tadi dialami Bude, kan pasti ngerasa sedikit down atau ngerasa aduh gimana nih gitu. Apa yang Bude lakukan sampai akhirnya Bude bisa terus jalan dengan penelitian ini? Ya, jadi kadang-kadang kan ada saat-saat kita kesel, frustrasi, marah, stuck gitu. Nah ini gimana nih energi yang marah ini harus disalurkan ke hal-hal yang positif kan. Jadi ya Bude ikut misalnya lomba nulis cerpen nothing to do with engineering research, nothing to do with my research, tentang pengalaman kerja atau cari kerja atau pengalaman bekerja di UK. Bude nulis itu. Alhamdulillah surprise menang ya? Iya. Dan 10 cerpen terbaik itu diterbitkan. Ya. Nggak hanya sampai situ. Si penyelenggaranya, wah ini nanti diterbitkan, di launching pas World Book Day di Downing Street number 10. Udah itu nggak ngeh gitu, apa ini? Nanti saya call Sarah Brown. Ternyata itu istrinya Perdana Menteri yang punya gawe gitu. Jadi Bude sempat berkunjung ke rumah Perdana Menteri waktu itu, Gordon Brown.
Jadi awalnya iseng-iseng untuk melupakan kekesalan, malah energinya jadi lebih positif ya. Kalau buat tips untuk teman-teman yang mau ngambil PhD nih nanti, dari teman-teman Indonesia yang mau melanjutkan di UK, ada tips nggak Bude untuk mereka? Ya, itu bagus juga. Bude ini kan sebenarnya udah senior citizen, artinya udah masa pensiun kok sekolah gitu. Memang itu ya berat sekali, tapi ya menurut pendapat gue kan sekolah menuntut ilmu sampai akhir hayat. Iya. Jadi nggak ada salahnya loh sekolah terus. Tapi ternyata ya tantangannya berat ya, semangat tinggi, entusiasme, tapi energi dan keterbatasan kan sudah banyak. Bude harus bekerja, harus mengurus rumah tangga ya, sekolah di usia yang sudah sangat senior. Nah, jadi kalau buat teman-teman atau kalian yang masih muda-muda dan pengen sekolah, ya sebaiknya selagi masih muda gitu. Kalau selagi masih muda langsung bablas sampai PhD. Dan kuncinya lah itu lagi, hubungan dengan pembimbing itu harus baik sehingga ya mulus lah, bisa selesai on time. Ya, terima kasih Bude untuk waktunya. Semoga nanti lebih banyak lagi PhD yang sekolah di UK dan lebih banyak yang menginspirasi untuk Indonesia ya Bude ya. Selamat juga untuk nanti wisuda bulan Desember ya Bude. Ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Bude waktunya. But then they'd say